bisa bertanya atau mungkin tadi ada pertanyaan yang belum ditanya ketika materi tadi berlangsung, mungkin bisa ditanya untuk sekarang. Atau mungkin teman-teman mau bertanya tentang IMO itu apa atau gunanya itu apa, mungkin bisa ditanyakan. Ya langsung saja kalau misalkan ada yang bertanya silakan. Mungkin dari ketua MPK-nya atau ketua OSIS-nya atau mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa bertanya. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin dari saya dulu kali ya untuk memancing teman-teman semua buat bertanya. Jadi mungkin teman-teman semua sudah tahu misalkan adanya OSIS dan MPK, tapi mungkin buat yang kelas 10-nya atau kelas 1-nya baru tahu kan kalau misalkan ada yang namanya organisasi selain OSIS dan MPK, yaitu IMO. Nah, mungkin Kak, awal terbentuknya IMO tuh kenapa sih? Dan tujuan terbentuknya IMO tuh apa? Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab. Halo Noval, Iya Kak. ya halo teman-teman semua. Mungkin ya, jadi saya mau jawab dari Noval. Jadi kenapa pada daerah ini terbentuk? Mungkin sebenarnya sudah disinggung sama saudara Noval sendiri dia di awal sesi ini. Jadi itu berangkat dari keresahan di mana uh, kita melihat kalau OSIS ini seharusnya sebagai organisasi punya timeline yang menanjak ya. Jadi setiap tahun seharusnya OSIS ini memiliki kinerja, performa, terus juga struktur yang semakin baik semakin hari kayak gitu. Nah, uh, tanpa adanya sebuah wadah yang menaungi hal tersebut, tanpa ada wadah yang bisa membantu mereka untuk semakin naik tangga setiap tahunnya, ini akan sulit dicapai. Sementara kita sadar banget bahwa ketika lulus dari OSIS gitu, ketika kita masuk ke dunia yang lebih luas, masuk ke dunia kuliah dan lain-lain, kita merasa nih kita dapat ilmu lumayan banyak terkait organisasi. Kita juga udah punya pengalaman selama setahun di OSIS, kenapa kita nggak share gitu? Kenapa kita nggak bantu adik-adik kita buat nanti bisa semakin mempermudah mereka naik tangga tadi? Akhirnya dibentuklah IMO. Jadi benar-benar tujuannya ya kita menghimpun alumni-alumni tadi yang ada Kak Prama, ada Kak Reza yang Masya Allah banget. Kita datengin ke sekolah untuk ngobrol sama teman-teman semua kayak gitu. Ya harapannya juga ya nanti ke depannya setelah sesi ini pasti bisa lebih konstruktif ke depannya. Gitu Naufal. Ya, oh ya, by the way teman-teman, ini di seri sesi kali ini feel free banget buat nanya apapun ke kakak-kakaknya. Di sini ada Kak Prama, tadi ada Kak Reza, ada saya, ada Kak Fakih. Mau nanya misalnya, Kak, gimana sih cara bagi waktu antara sekolah sama OSIS? Kak, gimana sih caranya kalau misalnya ada masalah keanggotaan, gimana satu orang yang ada yang skip banget? Feel free banget buat kalian tanya kayak gitu. Kita punya waktu kurang lebih ya 45 menit dari sekarang, jadi semoga waktunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Sambil. Ya terima kasih Kak. Oh ya sama tadi saya kan ngikutin jam di MPK juga. MPK tuh MPK tuh banget antusias pertanyaan. banget. Mungkin Mungkin masih ada lagi yang mau nanya. Boleh dilanjut di sesi ini. Silakan. Thank you. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya atau mungkin dari Kak Faki mau bertanya. Iya Kak, saya mau nanya Kak. Oh ya, Adrian silakan. Saya mau menanyakan IMO itu masuknya organisasi atau bukan Kak? Atau yang lainnya? Oke, terima kasih Adrian atas pertanyaannya. Oke Adrian. Ini saya izin jawab ya teman. Sebelumnya saya mau nanya Adrian dulu nih. Adrian on mic dong. Halo Adrian. Iya Kak.
Kalau misalnya sebuah lembaga, kalau organisasi, kenapa dan kenapa pertanyaan itu penting? Gue mau nanya dulu reason dari pertanyaan Adrian. Enggak kak, Biar sebenarnya jawabannya saya cuma menanyakan itu. Soalnya saya pikir, saya memikirkan itu IMO itu apa? Maksudnya masuk ke organisasi atau apa kak? Oke. Atau perkumpulan? Oke, thank you Adrian. Jadi IMO itu sebenarnya bentuknya adalah himpunan. Kita menghimpun alumni-alumni seperti ikatan-ikatan alumni lain. Jadi kalau teman-teman nanti sharing sama teman-teman yang bersekolah di SMA-SMA yang dalam tanda kutip punya nama ya, let's say SMA 6, SMA 70, ada SMA 1 Jakarta, Budut, dan lain-lain, mereka tuh punya ikatan alumni yang udah strong banget. Dimana akhirnya ketika mereka lagi pengen bikin acara nih, teman-teman ada dua stakap butuh dana dong pasti, butuh sponsor. Teman-teman gak usah bingung lagi karena ikatan alumni udah terbangun di mana kita bisa punya jaringan kakak yang udah jadi direktur di Vivo, ada kakak yang udah go internasional kerja di perusahaan luar negeri. Itu bisa banget jadi jalur teman-teman untuk ngebantu kinerja OSIS-nya. Jadi kalau tadi Adrian nanya bentuknya apa, bentuknya kita himpunan. Bukan lembaga ya, jadi kita lebih ke organisasi yang bergerak secara independen dan tujuannya untuk mengharumkan nama 12 juga ke depannya. Kayak gitu Adrian. Terima kasih kak. Sama-sama Adrian. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Tadi kata Kak Nara ada dari MPK yang ingin bertanya di sesi sebelumnya tapi belum bisa karena kurangnya waktu, mungkin bisa ditanyakan sekarang. Kak, saya mau bertanya dong, Kak. Ya, silakan. IMO itu sendiri, fungsi utamanya itu secara independen, seperti apa ya, Kak? Apakah lebih bersifat berhubungan langsung dengan adik kelas seperti kita, atau ada fungsi independennya itu sendiri? Oke, Radit, thank you. Jadi kalau buat IMO sendiri, fungsi untuk tadi membantu upgrading adik-adik kelas itu sebagai salah satu dari fungsi. Tapi sebenarnya fungsi utamanya tadi kita tujuannya adalah forum silaturahim untuk alumni-alumni yang udah lulus. Jadi ke depan ketika tim misalkan angkatnya Nova kan udah lulus nih, mereka akan langsung kita masukin ke dalam keluarga IMO di mana di situ mereka bisa punya wadah untuk bergerak untuk adik-adiknya, sama sekaligus bisa ngebantu mereka untuk cari koneksi. Kak, kuliah yang bagus di mana, Kak, pekerjaan yang bagus di mana. Itu jadi forum untuk tadi mengupgrade anggota OSIS yang udah lulus juga. Jadi bukan cuma nge-upgrade anggota OSIS yang sedang menjabat, kita juga punya tugas untuk mengupgrade anggota OSIS yang lagi yang sudah mengentas dari OSIS kayak gitu, kayak Nova dan kawan-kawan. Gitu Radit. Jadi fungsinya dua itu, fungsi ke atas dan fungsi mengakar ke bawah. Kita jadi jembatan. Sama-sama Radit. Ya, silakan ada yang ingin bertanya lagi. Atau tadi dari Kak Fakih ingin bertanya. Assalamualaikum Kak. Ya, dari Alvin silakan. Saya mau nanya dong Kak. Kan untuk angkatan kami DC sekarang ini kan lagi kena corona gitu ya, kayak lebih ribet gitu buat ngejalanin acara. Kira-kiranya punya tips gak buat para IMO, buat angkatan kami buat ngejalanin DC dan angkatan bawah? Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih Alvin atas ini boleh banget kakak dari Kak Reza, Kak Fakih bantu menjawab. Mungkin bakal jawab pertama sama Prama dulu ya, karena kan Prama yang udah pernah ngejabat sebagai ketua BEM. Jadi event-event online dia udah mungkin udah lebih familiar. Buat Prama silakan. Tadi pertanyaannya terkait ini ya, tips and tricks-nya tentang the best takap gitu ya di kondisi pandemi. Sebenarnya kalau kita bicara soal apa event gitu ya di pandemi, ya pasti orientasinya sama online gitu ya, online bikinnya secara hybrid gitu ya. Dalam artian kalau hybrid ini dua metode tuh, ada yang online sama teman-teman yang kita ajak offline. Dalam artian mungkin ada pembagian di sana, dan pasti kuota untuk yang